Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya? Kedengaran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman yang semoga sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama mengkaji ilmu agama. Semoga apa yang kita pelajari akan menjadi sanggup kita ya untuk di kehidupan selanjutnya, dan semoga hal-hal yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga kajian kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadiri jaringan kurang lancar, jadi saya tidak akan share kitabnya ya, mempengaruhi, dan video juga tidak akan saya buka dikenakan jaringannya yang lemah. Baik, silakan dibuka di PDF masing-masing atau di kitab masing-masing, halaman 29 kalau yang di PDF ya. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Muhimmatun, faedah yang sangat penting ya. Hukmu man ya'ti bi ihda anwa'i hadhil kufriyat, hukum orang yang
melakukan salah satu dari kekufuran ini sebelumnya, ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, kan begitu. Kita sudah bahas bahwasanya ada 3 macam kekufuran, yaitu kufur perkataan, ya, kufur perbuatan, ya, dan juga kufur keyakinan. Ini sudah kita bahas dan banyak lagi. Nah, sekarang di sini guru kita ya memberikan sebuah faedah yang sangat agung, yang sangat besar, yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan, ya Allah, salah satu dari kekufuran tersebut, maka orang ini ya akan dihukumi keluar dari agama Islam, dan perbuatannya semua perbuatan baik, ya, semua perbuatan baik yang dia lakukan itu terhapus, ya, semua perbuatan baik yang dia lakukan terhapus. Ya, kita baca dari kitabnya. Hukum orang yang melakukan salah satu dari macam kekufuran ini, huwa antahbata a'maluhu sholihatu, yaitu perbuatan yang baik itu akan terhapus, wa hasanatuhu jami'uha, ya, demikian juga perbuatan hasanah, ini sama, yaitu perbuatan yang baik itu semuanya akan terputus. Ya. Jadi ya, artinya apa? Terputusnya gugur, maksud saya, ya, terhapus, ada maksudnya. Jadi semua perbuatan baik yang pernah dia lakukan, ya, seumpamanya dia berumur 30 tahun semuanya. Kemudian di akhir umur 30 tahun itu, ya, di umur 30 tahun ia terjatuh dalam perbuatan kufur. Maka semua perbuatan baik, pahala perbuatan baik yang pernah dia lakukan dari sebelum-sebelumnya, ya, itu semuanya terhapus, ya, semuanya terhapus, dan itu tidak akan kembali lagi. Artinya apa? Artinya seandainya dia nanti kembali lagi ke dalam agama Islam, ya, dia murtad. Setelah itu dia balik lagi ke dalam agama Islam, maka pahala perbuatan baik yang ia lakukan sebelum murtad itu tidak akan kembali lagi kepadanya. Ya, seperti itu, ya. Nah, nanti kalau semuanya setelah dia kembali ke dalam agama Islam, setelah itu dia melakukan perbuatan yang baik, nah, maka perbuatan baik yang ia lakukan setelah dia kembali ke dalam agama Islam, inilah yang akan sebagian baginya. Ya. Nah, itu yang dihitung sebagai kebaikan baginya. Sedangkan yang sebelumnya, nah, itu sama sekali tidak terhitung, hilang semuanya. Ya, makanya di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya riddah ini ataupun keluar dari agama Islam ini merupakan apa namanya akbah, ya. Jadi ini adalah perbuatan kufur yang paling keji, ya, dikarenakan ia keluar dari yang benar menuju kepada yang salah, yaitu dari Islam menuju kepada kekufuran, dan dikarenakan ridha itu menghapus semua pahala kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Ya. Makanya di sini, ya, katakan
paling buruknya sebuah kekufuran. Tetapi belum tentu ridha ini adalah kekufuran yang paling keji. Ya, dikarenakan kekufuran yang paling keji itu yang paling keji atau kekufuran yang paling parah, maksud saya kekufuran yang paling parah itu adalah yaitu apa namanya, nafi wujudillah, yaitu menafikan adanya Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Dan diantaranya juga, diantara kekufuran yang paling parah itu adalah keyakinan hulul dan wahdatul wujud. Jadi tidak semua riddah itu merupakan kekufuran yang paling parah. Tamam? Baik. Kita lanjutkan. Makanya di sini qala Syekh rahimahullah, fala tuhsabu lahu dzarratun min hasanatin kana sabaqa lahu an amilaha. Maka tidak ada satupun ya dari perbuatan baik yang dihitung sebagai pahala baginya, ya, tidak ada satupun dari perbuatan baik yang ia lakukan sebelum riddah itu dihitung sebagai kebaikan baginya. Nah itu, tidak ada itu. Makanya di sini min shadaqatin, baik itu sedekah. Jadi kalau dia melakukan sedekah sebelumnya, memberikan sedekah sebelum ia riddah, setelah itu dia murtad, maka pahala sedekah yang dia lakukan sebelum dia murtad itu terhapus. Aw hajjin, demikian juga haji. Aw siyamin, demikian juga puasa. Aw salatin, ataupun salat. Wa nahwiha, dan yang seumpamanya. Jadi semua pahala-pahala kebaikan bagus, perbuatan baik, subhanallah, perbuatan baik yang pernah ia lakukan sebelumnya, seperti yang dicontohkan oleh Syekh dalam kitab ini, semuanya itu akan terhapus, semuanya itu akan hilang pahalanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan riddah tadi itu. Subhanallah. Innama tuhsabu lahu alhasanatul jadidah. Yang dihitung itu hanyalah perbuatan baik yang baru ia lakukan. Allati yaqumu biha ba'da tajdidi imanihi, yang ia lakukan setelah memperbaharui imannya. Ya, artinya apa di sini? Artinya dia itu kan terjatuh dalam perbuatan riddah. Semua pahala kebaikan yang pernah ia lakukan, semuanya itu hilang. Ya, tidak ada bekasnya. Kalau nanti dia kembali lagi ke dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari mana? Mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang ia lakukan setelah kembali ke dalam agama Islam. Ya, kembali ke dalam agama Islam itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dengan seperti itu. Nah, dan seperti yang kita bilang tadi, pahala perbuatan baik yang hilang dikarenakan riddahnya, dikarenakan keluarnya ia dari Islam, itu tidak akan kembali lagi kepadanya setelah ia kembali ke dalam agama Islam. Jadi yang dihitung itu nanti itu apa? Perbuatan baru yang ia lakukan, perbuatan baik baru yang ia lakukan setelah kembali ke dalam agama Islam. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh.
Dan barang siapa yang kufur dengan keimanan, faqad habitah, maka sungguh telah gugur amaluhu, perbuatan baiknya. Jadi perbuatan baiknya itu, pahala perbuatan baiknya itu semuanya gugur. Nah, ini maknanya. Apa namanya? Pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala sholatnya, dan yang lainnya. Ya, oleh karena itu sangat penting ya bagi kita untuk menjaga nikmat yang paling agung ini. Ya, untuk menjaga nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Ya, kalau kita punya nikmat dunia saja, kita mendapatkan nikmat dunia, ya entah itu motor, entah itu mobil, entah itu rumah, kita sangat perhatian ya untuk menjaganya, ngeceknya, katanya ini takut terjadi apa, takut terjadi kerusakan, kita perhatikan itu. Nah, ini nikmat dunia kita berikan perhatian seperti itu. Ya, apalagi kemudian nikmat yang merupakan yang paling agung, yang paling mulia, yang akan menjadi keselamatan kita nanti di akhirat, kehidupan setelah kita meninggal, baik dalam kubur dan di akhirat kelak. Nah, ini sangat penting sekali ya bagi kita untuk menjaga, ekstra menjaganya, ya, ekstra menjaganya. Jangan sampai lalai, jangan sampai kecolongan, ya, jangan sampai kecolongan. Dan menjaganya itu, ya, menjaga keimanan itu, keislaman itu ya tidak lain kecuali dengan ilmu. Itu dia. Jadi dengan kita mempelajari ilmu, maka kita akan menjaga keimanan kita. Mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, mempelajari tentang hal-hal yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, kekufuran, kufur perkataan, ya, kufur perbuatan, kufur keyakinan, kita pelajari itu semua untuk menjaga hati kita, lisan kita, anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi menjaganya dengan ilmu, bukan dengan harta. Ya, menjaga keimanan ini dengan ilmu, ya, bukan dengan harta. Ya, oleh karena itu sangat sangat miris sekali ya jika seorang itu tidak mempelajari hal-hal yang bisa menjaga keimanannya. Ya, betapa banyak sekarang itu orang yang contohnya niatnya gurau, tapi dia bilangnya apa? Khamr itu halal, padahal dia tahu khamr itu haram. Dia bilang khamr itu halal. Dia maksudnya apa? Dia mau bergurau saja. Walaupun seperti itu kan membatalkan iman, ya. Walaupun seperti itu, itu membatalkan iman. Oh, ya. Saya kalau di terjemahan saya tidak tahu, tapi itu di faidatun muhimmah, faedah yang penting, itu judulnya, faedah penting. Ya. Jadi menjaganya dengan ilmu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu. Ilmu yang akan menjaga kamu. Wa ammal malu fa anta tahrusuhu. Sedangkan harta kamu yang menjaganya. Jadi kalau kita ini ya sekarang, kalau kita sang semangat, subhanallah, ya, kalau kita seulangi, kalau tadi hilang jaringan, kalau sesuatu yang setelah itu kita yang akan menjaganya, yaitu harta, kita semangat mencari harta, padahal setelah kita dapat harta, siapa yang akan menjaga harta itu? Ya kita. Makanya apa? Kita akan dicapekkan kembali kan begitu, udah nyari capek
Sudah nyarinya capek, kan lagi dengan menjaganya. Nah, beda dengan ilmu, ya kan? Kalau kita ini mencari harta saja, yang setelah itu kita akan menjaganya lagi, kita semangat, maka apalagi kita mencari sesuatu yang nantinya dia akan menjaga kita. Dia yang akan menjaga kita, bukan kita yang akan menjaganya. Ya, seharusnya ya al-aqil, orang yang cerdas, orang yang pinter gitu ya, dia akan mencari sesuatu yang lebih semangat begitu ya dalam mencari sesuatu yang akan menjaganya nanti. Ya. Setelah dia cari, dia akan menjaga kita. Itu. Subhanallah. Baik. Kita lanjutkan di kitabnya. Itu ya. Jadi kesimpulannya, saya simpulkan kembali, yang melakukan salah satu kekufuran yang telah disebutkan di atas, yaitu oleh guru kita, maka perbuatan amal baik ya, dan tidak akan kembali lagi kepadanya, walaupun dia sudah kembali ke agama Islam, dan amalan yang tercatat sebagai amalan yang baik baginya nanti itu adalah amalan yang ia lakukan setelah kembali ke agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Paham? Baik. Ya. Bentar. Alhamdulillah. Baik. Wa idza qala astaghfirullah. Yang di tengah ya. Wa idza qala astaghfirullah, dan apabila dia berkata, ini orang yang jatuh dalam riddah maksudnya, dia berkata astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah, qabla ayyu jaddida imanahu, sebelum ia memperbaharui imannya, biqaulihi asyhadu an la ilaha illallah, dengan perkataannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa ala halatihi hadhihi, dan ia itu berada dalam keadaannya ini, yaitu dalam keadaan kufur, fala yaziduhu qawluhu astaghfirullah illa isma wa kufra, maka perkataannya astaghfirullah tadi itu tidak menambahnya kecuali dosa dan kekufuran. Saya jelaskan. Ada di sini apa? Ada seseorang yang terjatuh dalam perbuatan kufur sebenarnya. Ya, ada seseorang yang terjatuh dalam kekufuran. Anggaplah dia mengatakan, contohlah ya, dia mengatakan dia terjatuh dalam keyakinan kufur, meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy atau bersemayam di atas arsy atau tinggal di langit, teman. Maka dengan dia meyakini seperti itu, dia dihukumi keluar dari Islam. Ya, dia dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, setelah itu sebenarnya dikasih tahu seorang ini adalah sebuah kekufuran. Ya, ini adalah sebuah kekufuran katanya. Setelah itu dia bilang apa? Coba dia bacanya astaghfirullah. Dia baca astaghfirullah, astaghfirullah. Dia bilang dia baca istighfar seperti itu, astaghfirullah. Dia baca istighfar sebelum apa? Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, seharusnya gini. Seharusnya kan yang sepatutnya dia lakukan itu, kalau dia terjatuh dalam perbuatan riddah, ya sudah, dia tahu ini riddah, langsung tinggalkan riddah tersebut, kekufuran tersebut, dan kembali ke dalam agama Islam.
langsung kembali ke agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang sepatutnya. Lah orang ini apa yang dia terjatuh dalam kekufuran. Astagfirullah. Lah sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, ini bermasalah di sini. Nah, ini bermasalah. Jadi ketika dia mengatakan astagfirullah sebelum dia kembali ke dalam agama Islam, maka perkataan astagfirullah di sini, ya, perkataan astagfirullah di sini itu tidak bermanfaat baginya. Ya, perkataan astagfirullah balikannya ke dalam agama Islam. Ya, tidak mengembalikannya ke dalam agama Islam. Justru yang terjadi itu, mari sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia bilang apa? Astagfirullah. Nah, itu kemudian malah apa? Nah, ini nambah kufur dia. Kita seperti itu. Nah, kalau kalian nanya pada kita, kok bisa seperti itu? Ya. Karena pertama, jika dia bilang astagfirullah padahal dia dalam keadaan kafir. Apa maknanya itu? Apa maknanya itu? Maknanya itu adalah ya, seakan-akan dia itu agak putus-putus ya. Ini nasib kita sekarang jaringannya. Ya. Sampai mana tadi putus-putus? Apa dari awal putus-putusnya? Subhanallah. Begitulah ujian bagi pelajar ilmu. Yang mana? Yang ini ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang masalah terakhir ya. Sekarang gimana? Masih putus-putus? Sekarang gimana? Masih putus-putus atau sudah kedengaran? Saya ulangi dari orang yang mengatakan istighfar ya. Oke. Iya. Subhanallah. Nah, nanti kalau putus-putus lagi langsung kasih tahu ya. Sekarang sudah lancar ya. Jadi saya ulangi lagi. Orang yang membaca istighfar, contohnya dia bilang astagfirullah. Ya. Sebelum dia kembali ke dalam agama Islam, perkataan istighfarnya ini tidak ada gunanya baginya. Perkataan istighfar ini tidak bermanfaat. Jadi perkataan istighfarnya itu tidak berguna baginya jika dia itu mengucapkannya sebelum kembali ke dalam agama Islam. Ya. Justru apa kata Syekh di sini? Justru orang ini perkataan istighfarnya tadi sebelum dia kembali ke dalam agama Islam ini justru menambahnya dosa. Justru menambahnya kekufuran. Itu dia. Kenapa kok seperti itu? Kalau ditanya, kalau terputus-putus langsung kasih tahu, saya ulangi langsung.
Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dalam Al-Quran itu kan, nanti kita sebutkan ayatnya, dalam Al-Quran itu kan jelas bahwasanya orang yang dalam keadaan kufur ataupun dosa kufur itu dosa yang tidak bisa diampuni, yang tidak diampuni oleh Allah. Kan begitu ya? Saya ulangi, dosa kufur itu ya, adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Ya, baik kufur syirik ataupun kufur yang tanpa syirik, semuanya itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu. Ketika orang yang dalam keadaan murtad tadi ya, jadi ketika orang ketika orang yang murtad tadi mengatakan astagfirullah dalam keadaan murtad, itu apa maknanya? Maknanya itu, ya Allah, dustakan dirimu sendiri. Engkau awalnya mengatakan dosa kufur tidak diampuni, ampunilah dosa kufur ini bagiku. Ya, itu maknanya jadinya. Makanya di sini jadi perkataan istighfarnya itu tidak menambah manfaat, justru menambah dosa dan menambah kekufuran. Sampai di sini paham enggak? Ada terputus-putus enggak? Kalau enggak paham, saya ulangi, atau terputus-putus saya ulangi yang masalah yang terakhir ini alasannya. Kenapa orang yang mengatakan istighfar di sini ketika dalam keadaan murtad, dia itu tidak bertambah manfaat, tidak memberinya manfaat, itu memberinya dosa dan kekufuran. Ya, ada berbet yang penting jelas enggak ini? Ini sudah jaringan darurat. Yang ini dulu, yang permasalahan yang tadi yang saya sebutkan. Ini apa namanya? Jelas enggak? Yang terakhir ini. Takutnya ada yang tidak difahami atau terputus-putus tadi pas menjelaskan. Baik, saya kira jelas kalau Anda yang ini. Jadi gini ya, kalau ridahnya kita sebelum mengetahui ilmunya gimana Ustaz? Ini masalahnya. Maksudnya gimana nih? Kalau semamanya dia itu, jadi para ulama ya, jelaskan, para ulama mengatakan bahwasanya ini perlu dengan sama ya, dengan salah paham. Nah, karena ada beberapa orang yang salah paham yang saya dapetin. Jika seseorang itu dia tidak tahu bahwasanya perkataannya ini mengeluarkan dari Islam, maka ketidaktahuan hal ini tidak mencegahnya keluar dari Islam. Saya ulangi lagi. Ketidaktahuan seseorang bahwasanya perkataannya ini mengeluarkannya dari Islam itu tidak mencegahnya keluar dari agama Islam. Ya, contohnya gimana? Contohnya dia bilang Allah, atau dia bilang Allah, atau dia bilang Allah di atas apa? Dia tidak tahu bahwasanya pernyataan itu dari agama Islam. Walaupun dia tidak tahu dari itu, tetap dia